Kita bertemu di pertemuan 3 dalam materi program linear. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan nilai optimum dengan titik pojok. Oke, bisa kalian baca di situ definisinya. Untuk titik pojok itu merupakan cara yang sering digunakan dalam menentukan nilai optimum dengan cara mensubstitusikan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian ke dalam fungsi objektif. Ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya dalam menentukan nilai optimum, yaitu yang pertama, tentukan dulu DP-nya dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Kemudian yang kedua, tentukan semua titik pojok pada DP. Kemudian yang ketiga, substitusi setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Kemudian yang terakhir, baru kalian bisa tentukan berapa nilai maksimumnya atau nilai yang paling besar dan nilai minimumnya, nilai yang paling kecil. Oke, untuk jauh lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya ya. Untuk contoh soalnya, silakan kalian. Kita ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum dengan metode uji titik pojok dari masalah program linear berikut ini. Misalkan diketahui fungsi objektifnya Z sama dengan 50X plus 40Y. Kemudian fungsi kendalanya X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Yang keduanya 3X plus Y kurang dari sama dengan 15. Nah, ini kalian disuruh mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di awal video, yaitu yang pertama kalian disuruh menentukan DP-nya dulu kan ya. Nah, untuk menentukan DP-nya, maka kalian harus cari dulu X dan Y dari masing-masing pertidaksamaan yang diketahui. Oke, ini kita cari X sama Y-nya. Ini juga kita cari X sama Y-nya ya. Oke, ingat-ingat, untuk mencari X maka ya Y-nya kita tutup ya. Jadi kita dapat X-nya berapa ini? 10. Kemudian mau mencari Y-nya, X-nya yang ditutup. Ya. Kemudian jadi 10 dibagi 2. Jadi Y-nya dapat 5. Oke, untuk pertidaksamaan yang kedua, cara mendapatkan X-nya yaitu sama Y-nya tutup, berarti 15 kamu bagi 3 jadi 5. Kemudian untuk mencari Y, X-nya ditutup, maka Y-nya dapat berapa? Ya, 15. Dah, setelah sudah dapat X, Y-nya, sudah dapat koordinatnya, maka kalian bisa ke gambar. Untuk apa fungsinya gambar ini? Fungsinya gambar ini adalah untuk ya mendapatkan DP-nya, untuk mengetahui letak DP-nya ada di mana sih? Ya, kita lihat sini untuk ke gambarnya. Pertidaksamaan yang pertama X-nya 10 dan Y-nya 5. Misalkan saya taruh X-nya 10 itu di sini. Saya kira-kira ya. X-nya 10, Y-nya 5, misalkan di sini. Oke, kita garis. Tandain ini pertidaksamaan yang pertama. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, X-nya 5 dan Y-nya 15. X-nya 5, berarti misalkan di sini. Y-nya 15. Di sini. Oke, kita garis lagi. Dah, ini pertidaksamaan yang kedua. Sekarang kalian lihat tandanya. Tanda dari pertidaksamaan yang pertama apa? Kurang dari sama dengan. Nah, kalau kurang dari sama dengan maka arsirannya ke kiri ya. Oke, kita ke kiri. Saya arsid ini pakai pulpen warna merah. Misalkan ya. Biar kelihatan nanti letak DP-nya di mana. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, ternyata sama, kurang dari juga, berarti sama ke bawah juga ya. Kita arsir ke bawah. Nah, kalian lihat tuh pertemuan antara pulpen merah dan pulpen hitam adanya di mana? Di sini ya. Maka inilah letak daerah penyelesaiannya atau DP-nya. Dah. Setelah mendapatkan DP-nya, kita ke langkah berikutnya, yaitu kita tentukan titik-titik pojoknya. Nah, kita tentukan titik pojoknya nih ya. Misalkan dimulai dari titik A dulu. Titik pojok itu yang mana sih, Bu? Titik pojok itu adalah titik yang mengitari daerah penyelesaian. Nah, berarti ini nih. Ini, dan ini. Karena inilah yang mengitari, kan daerah penyelesaiannya di sini ya, yang mengitari titiknya ini yang sekitar DP. Oke. Ini 5. Berarti berapa? 5,0 atau 0,5? Ya, 0,5. Kenapa? Karena ini kan dia Y ya, koordinat Y. Kalau koordinat itu letaknya di belakang. Jadi 0,5. Kemudian ini saya anggap titik A, ini titik B. Titik B belum tahu pasti nih kita berada di titik berapa dia. Jadi kita tanda tanya dulu. Kemudian kita beralih ke sini titik C. Nah,
5 di sini kan letaknya koordinat X ya. Berarti posisinya di depan. Jadi 5,0. Dan yang terakhir adalah titik pusatnya di sini. Titik O. 0,0. Dah. Masih ada satu titik yang belum diketahui dan ini harus kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara eliminasi pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Oke, kita eliminasi di sini. Kita masukin pertidaksamaan yang pertama X plus 2Y sama dengan 10. Yang kedua 3X plus Y sama dengan 15. Oke, misalkan kita mau habiskan yang X dulu. Maka atasnya kita kalikan 3 semua. Dan yang bawahnya kita kalikan 1 aja. Jadi 3X plus 6Y sama dengan 30. Ini tetap 3X plus Y sama dengan 15. Oke. Tadi kita mau ngabisin X-nya ya. Maka X-nya kita coret. Biar habis nih jadinya tandanya minus. Ini habis kosong. Jadi 6 dikurangi Y sama dengan 5Y sama dengan 15. Oke, Y-nya jadinya 15 dibagi 5. Dapatlah 3. Dah, dapat Y-nya. Kita tinggal mencari X-nya. Tinggal masukkan dari pertidaksamaan salah satunya. Mau yang atas atau yang bawah. Misalkan saya yang atas ya, karena angkanya lebih kecil. X plus 2Y sama dengan 10. Kita substitusi. X plus jadi 2 dikali Y-nya sudah dapat 3 sama dengan 10. Jadi X plus 2 kali 3 berapa? Ya, 6 sama dengan 10. X sama dengan 10. 6-nya pindah ruas jadi minus 6, X-nya dapatlah 4. Oke, kita sudah dapatkan untuk titik B-nya berarti 4,3. Kita tulis di sini 4,3. Dah, titik pojoknya sudah dapat semua. Ketika titik pojoknya sudah dapat semua, maka kita sudah bisa langsung menentukan nilai-nilai yang ada dalam fungsi objektif. Lanjut, kita buat kotak terlebih dahulu di sini. Nah, ini untuk titiknya. Ini untuk fungsi objektif yang pertama, fungsi objektif yang kedua. Oke, ini titik pojok ya. Saya singkat jadi titik pojok PJK. Yang pertama 0,5. Yang kedua 4,3. Yang ketiga 5,0. Dan yang terakhir 0,0. Dah, kita masukkan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya di mana? Yang ini ya, 50x plus 40y. Di sininya, 50x, di sininya 40y. Nah, ini hasil penjumlahannya. Dah. Caranya gimana? Nah, ini kan 50x, maka 50 kamu kalikan dengan variabel x. 50 kali 0 berarti berapa? Ya, 0. Kemudian 40 kali Y berarti 40 kali 5 yaitu 200. Nah, ini hasil penjumlahannya. 0 tambah 200 berarti ya 200. Lanjut, 50 kali yang depan berarti 50 kali 4 berarti 200. Kemudian 40 kali 3 berarti 120. Jadinya berapa? Ya, 320. Lanjut, 50 kali 5 berarti 250 ya. 40 kali 0 berarti 0. Kita tambah lagi jadi 250. Ini jadi 0, ini 0, dan ini juga 0. Karena ini udah pasti 0 semua ya. Karena dikalikannya dengan 0. Oke, kita tinggal menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nilai maksimum itu adalah nilai yang ya, paling besar ya. Kita lihat nilai yang paling besar di sini berapa? 320. Berarti di sini sama dengan 320. Kemudian kebalikannya untuk nilai minimum berarti nilai yang paling kecil. Berapa yang paling kecil? Iya, 0. Oke, demikian contoh soal yang sudah saya berikan. Terima kasih.